Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Jamaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tema sedikit berkaitan dengan keluarga. Tema kita ada tema yang sangat kita butuhkan dalam berkeluarga, berumah tangga, terlebih pada saat-saat seperti ini. Para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, ternyata istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mereka mendapati saat-saat seperti ini. Dahulu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta uang tambahan bulanan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat tentang itu jemaah. Turunlah ayat tentang itu. Dan ayat ini sekaligus nanti akan menjadi pondasi keluarga bahagia pada ayat ini. Ternyata tidaklah di zaman sekarang saja, ketika di saat-saat seperti ini para istri minta uang tambahan, uang bulanan tambahan kepada suaminya. Para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kita butuhkan adalah kebahagiaan. Yang paling kita butuhkan dalam berumah tangga agar rumah tangga kita langgeng adalah kebahagiaan. Sebenarnya tema pondasi meraih kebahagiaan atau keluarga bahagia ini adalah tema yang sebab-sebabnya adalah singkat sekali. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha'u. Tempat kebahagiaan itu di hati, jemaah. Tempat kebahagiaan itu di hati. Ini yang harus kita camkan
yakinkan bahwasanya tempat kebahagiaan itu adalah di hati. Dan hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati seorang hamba itu di antara dua jari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau ingin menghendaki hati kita ini condong kepada kesesatan, maka akan condong, tinggal dibalik begitu aja. Ini maksudnya adalah hati ini milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, singkat hadis ini. Yang kedua adalah, yakinlah manusia yang paling bahagia hatinya di bawah langit ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan para sahabatnya. Maka carilah kebahagiaan sebagaimana yang menjadi sebab bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama istri-istrinya. Lihat sekali lagi, kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan di harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bahagia, tidak mewariskan harta. Bukan di tempat tinggal yang luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bahagia, rumahnya bisa dijangkau oleh tangannya. Atap rumahnya bisa dijangkau oleh tangannya, jemaah. Atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali 5 lah, katakanlah demikian. Sempit. Kamarnya jadi ruang tamunya, jadi dapurnya. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, jemaah. Bukan di rumah yang lapang. Bukan pula di jabatan. Lihat Fir'aun. Fir'aun, manusia yang paling buruk. Fir'aun yang mengaku Tuhan, jabatannya tinggi, bahkan sampai disembah oleh pengikut-pengikutnya. Apakah dia bahagia? Tidak. Tidak bahagia. Yakinlah Fir'aun bukan orang bahagia. Kenapa? Buktinya dia takut kalau ada anak laki-laki lahir. Takut, nggak bahagia kalau ada anak laki-laki lahir, karena takut laki-laki tersebut akan mengambil jabatannya, menggantikan jabatan. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, kebahagiaan itu di hati. Sehingga betapa banyak di zaman sekarang mencari kebahagiaan di harta. Mereka kumpulkan harta, pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang besoknya lagi, pagi lagi, pergi pagi, pulang pagi. Saya nggak pernah bercengkrama atau ngobrol dengan istrinya. Pulangnya dia mendapati istrinya sudah tidur, mendapati anak-anaknya sudah tidur. Kemana kebahagiaan? Ada juga mereka yakini kebahagiaan itu ada di safar kemana-mana. Bisa safar kemana-mana. Ketika dia ingin safar ke Australia, dia bisa safar ke negeri-negeri luar negeri sana yang mereka kira maju. Mereka safar ke sana. Bisa. Bukan itu aja. Kebahagiaan yang hakiki, yang langgang itu adalah di hati kita. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dua sebab datangnya kebahagiaan. Yang pertama tadi, hati itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kebahagiaan itu tempatnya di hati, sehingga mintalah kebahagiaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah bagaimana cara bahagianya, apa yang menjadi penyebab bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan rincikan jemaah. Bukan berarti jemaah ketika kita membahas keluarga bahagia, bukan berarti setiap hari itu bahagia aja, enggak ada cekcok. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bahagia pun sama istrinya pun kadang ada muskilah, ada perselisihan bersama istrinya. Para sahabat juga demikian. Tapi beda kita ya dengan orang-orang kafir. Mereka menganggap kebahagiaan itu ada kecantikan, ketampanan misalnya. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir adalah kita bisa menghadapi dan tahu jalan keluar cekcok yang ada di keluarga. Itu orang-orang beriman akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengamalkan pondasi-pondasi yang akan kita bahas. Ya. Setiap ada cekcok sebentar aja, ya, setelah itu dia akan tenang kembali, bahagia kembali dan seterusnya. Yang pertama jemaah, sebab kebahagiaan yang pertama ini kita ambil dari kitab atau tulisan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizullah taala yang judulnya adalah Asbabu Sa'adatil Usrah, sebab-sebab bahagianya keluarga. Yang pertama adalah sababan kabira, sebab yang sangat agung dan luar biasa. Aslu sa'adati kulliha, dan pondasi kebahagiaan, semua kebahagiaan, walubuha, dan inti, waruhuha, dan ruhnya. Huwa sirul hayati, rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan. Sirut tuma'ninati, rahasia hidup tenang, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Ini yang pertama. Iman, tauhid, dan diikuti dengan amal saleh. Dan juga jemaah, bukan berarti kita yang sudah bermanhaj salaf bahagia terus bersama istri, tidak. Jemaah. Ada waktu kita cekcok dan seterusnya. Ya. Dan jangan menganggap bahwasanya manhaj itu hanya di manhaj akidah, tauhid, tidak. Ya. Manhaj itu umum jemaah. Bagaimana manhaj metode Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istrinya. Bagaimana manhaj metode Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama istri-istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berumur tua pun masih bahagia bersama istrinya jemaah. Ya, umur 60 tahun pun masih main-main, bercumbu rayu, bercanda dengan istri-istrinya. 60 tahun. Di zaman sekarang baru aja nikah, atau kemudian sudah sebulan 2 bulan nikah, 3 bulan nikah, ya, sudah berantakan. Tidak ada lagi cumbu rayu, masing-masing. Ya. Di zaman sekarang masing-masing dengan apanya? Gadgetnya. Sampai tidur pun gadget dulu baru tidur. Itu kehidupan kita di zaman sekarang jemaah. Jadi kebahagiaan kita bersama gadget, bukan bersama istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum." Dan ini sering diucapkan di orang yang ceramah pernikahan, ya, sambutan pernikahan, atau ketika ada ustaz diundang untuk ceramah nikah misalnya, ya, mereka baca ini, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan kalian.
min anfusikum, dari diri kalian. Ayat ini sekaligus bantahan untuk pelaku homoseks, ya, LGBT. Nah, bantahan nih ayat ini, surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara ayat-ayat Allah ini jemaah, ini yang jarang diungkapkan oleh para penceramah pernikahan. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu apa jemaah? Tauhid maksudnya ini. Ya. Di antara agar kita mentauhidkan Allah adalah Allah menciptakan kalian dari diri kalian. Allah mampu menciptakan kalian dari diri kalian. Lihat di sini, dari diri kalian. Maksudnya manusia dengan manusia. Ya. Azwaja, berpasangan, manusia dengan manusia, bukan manusia dengan hewan. Nggak akan dapat itu kenyamanan, ya. Tapi manusia dengan manusia. Lihat, masya Allah. Azwaja, berpasangan. Jadi berpasangan, ya. Bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, enggak. Laki perempuan berpasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang nyaman bersamanya. Siapanya di sini? Istri, jemaah. Ya. Kalau sekarang di rumah kita nggak tenang bersama istri, nah, kita akan menderita, jemaah. Kita nggak tenang bersama istri di rumah, malah kita pergi cari ketenangan di kedai kopi, cari ketenangan di warung-warung kopi, ya. Berarti dia bukan orang yang tenang, tidak mendapatkan sakinah dengan istrinya. Nah, dan ini terjadi di zaman sekarang ini, jemaah. Ya, ini yang melanda kita di zaman sekarang. Kita nggak betah di rumah, nggak betah di rumah, ya. Sedangkan BBM naik, ya kan? Semuanya mahal. Betahlah di rumah, jemaah. Bersama istri, ciptakan kenyamanan bersama istri, jemaah. Terlebih di saat-saat seperti ini, ya, yang keluar kemana-mana, ini itu dan seterusnya. Kebahagiaan itu di dalam rumah kita ada. Ya, litaskunu ilaiha, agar kalian nyaman bersama istri. Nyaman bersama istrinya. Jadi jika seorang suami itu masuk rumah, ya, masuk rumah bersama istri, bersama anak, itu jemaah. Jangan kalau di luar, ya, masya Allah, ya, dingin bersama apa bahasa ini sekarang. Ya, dia ceria bersama ini teman-temannya, ketawa, bahkan dia sultan majlis, kata orang Arab itu, sultannya majlis, dia yang banyak ngobrol gitu, sultannya majlis. Dia yang sering buat lawakan dengan teman-temannya. Tapi ketika udah masuk rumah, dia jadi singa. Ya, jadi singa di rumah. Nggak mau ngomong, wajahnya cemberut terus bersama istrinya. Nah, itu perlu diruqyah, ya. Nah, jadi bukan itu. Jadi kenyamanan dalam rumah tangga seperti itu, jemaah. Ya, kita masuk rumah, istri bahagia. Kita keluar rumah, ditunggu-tunggu sama istri di rumah. Kapan pulangnya? Nah, anak-anak juga bahagia melihat kita ketika kita masuk rumah dan seterusnya. Nah, para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, yang pertama adalah iman dan amal soleh, jemaah. Iman dan amal soleh. Jadi kalau kita sudah belajar tauhid tapi sama istri dan sama suami nggak bahagia, berarti tauhid kita kurang, jemaah. Ya. Belum kita mengamalkan dengan sempurna tauhid yang kita miliki. Ya. Jadi tauhid itu luas, jemaah. Jadi tauhid itu harus melahirkan amal-amal saleh. Harus melahirkan amal-amal saleh. Di antara amal saleh juga adalah ngobrol bersama istri, itu amal saleh, dapat pahala, jemaah. Ngobrol bersama istri. Ya, dapat pahala. Lihat Nabi SAW sebelum tidur itu ngobrol bersama istrinya. Sebelum tidur. Mungkin suaminya curhat sama istri,
istrinya curhat sama suami. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh, amal saleh jemaah, jauh dari bid'ah. Kemudian dia beriman, bertauhid, beriman, berakidah yang benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka saya akan berikan dia hayatan thayyibah. Ya, kehidupan yang nyaman, tenang, sentosa, tentram, ya. Hayatan thayyibah. Para ulama tafsir mengatakan hayatan thayyibah itu adalah qanaah. Ya. Hayatan thayyibah itu adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan di zaman sekarang ini. Di saat-saat seperti ini jemaah adalah qanaah. Kita akan bisa qanaah kalau kita beriman dan beramal saleh. Ya, makanya ahli tauhid adalah orang yang paling bersabar dengan kenaikan apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya, kalau kita benar-benar bertauhid, kita biasa aja. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat beliau itu biasa-biasa aja, nggak melahirkan harta, mewariskan harta, rumahnya kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bahagianya bukan main. Ya, para sahabat juga gitu. Para sahabat. Abu Hurairah yang tidurnya di suffah, al-suffah ya kan, yang tidurnya di emperan masjid. Abu Hurairah tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Ya, dia pernah menahan laparnya dengan menaruh batu di pinggangnya atau di perutnya untuk menahan laparnya. Ya, duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau adalah orang yang paling bahagia, paling bahagia. Beliau adalah orang yang paling semangat bertanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ya Rasulullah, siapa yang paling bahagia ya menerima syafaatmu kelak? Mereka adalah orang yang bertauhid. Abu Hurairah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum lagi yang lainnya jemaah. Nah, karena tadi kebahagiaan itu di hati. Nah, kemudian juga orang beriman, orang yang bertauhid itu kehidupannya ajib, ya, menakjubkan, menakjubkan. Orang bertauhid itu, kalau dia benar-benar bertauhid, ya, kenapa? Kalau dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu, dilancarkan rezekinya, lapang usahanya dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala syakara, dia bersyukur. Tapi ketika dia sedang seret apa namanya ya, dia sedang ini ya, kurang rezekinya misalnya, sabar, dia bersabar. Itu orang bertauhid, menakjubkan. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin itu masya Allah menakjubkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia diberikan dunia, bersyukur, rezeki, kelapangan. Ketika dia diberikan ada rasa sempit, dan pasti itu jalan, ya, kadang naik, kadang turun, pasti. Nah, dan dia bersabar. Nah, tidak mengeluh, ya. Tidak seperti orang demo di mana-mana, ya kan, rusak semua itu. Ya, kita mau pulang ke rumah, sebenarnya 5 menit nyampe, jadi 20 menit. Ya, itu bukan demo itu. Mereka nggak sabar. Ya, mereka nggak sabar. Intinya sebenarnya perbaiki keimanan, ya, amal soleh, makmur, ya, makmur. Ya, langit akan menurunkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan keberkahan dari langit, dari bumi. Nah, kalau iman dan amal soleh. Para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang pertama ini jemaah juga bisa kita raih, ya, sebelum kita menikah. Ya, pondasi yang pertama ini harus kita siapkan sebelum kita menikah jemaah.
Gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati perempuan yang ingin menikahi laki-laki. Laki-laki juga dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menikahi perempuan. Ya, apa nasihat Nabi kepada laki-laki? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini semuanya kita hafal pastinya, artinya. Ya, wanita itu dinikahi dengan 4 sebab. Ya, yang pertama adalah hartanya, karena kaya misalnya. Yang kedua adalah karena jabatannya, ya, nasabnya, mungkin dari habaib, ya, atau apa, syarifah, ya, syarifah bahasanya. Kemudian jamaliha, kecantikannya, ya. Kemudian agamanya. Namun apa kata Nabi SAW yang terakhir ini jemaah? Pilih wanita yang bagus agamanya. Pilihlah wanita yang bagus agamanya. Ya. Taribat yada, pasti engkau akan bahagia, nyaman bersamanya. Nah, wanita yang bagus agamanya. Ini nasihat untuk laki-laki. Bukan berarti kita enggak mengharap kecantikan seorang istri. Harapan, ya. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada kedua orang sahabat. Ya. Ada sahabat satu, muhajirin, dari orang muhajirin Mekah, asli Mekah, ingin menikah dengan asli Madinah. Nabi tanya, ya, apakah kamu pernah melihatnya? Sudah melihatnya? Belum. Lihatlah dulu. Karena di mata orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu, mata perempuan orang Madinah itu ada kecil. Mungkin kayak mata orang Cina kali. Kecil kata Nabi SAW. Makanya lihatlah. Nah, inilah syariat nazar itu di sini. Ya, syariat nazar. Ya. Namun ingat jemaah, kecantikan, ketampanan itu adalah relatif. Ya, bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah agama. Ya, agamanya gimana? Nah, orang misalnya nggak tampan, orang misalnya nggak cantik, tapi bisa cantik terlihat oleh suaminya karena agamanya. Ya, bisa tampan dilihat oleh istrinya karena agamanya. Nah, jadi Nabi mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan demikian, dan nggak mungkin bohong. Ya, kafir kita kalau mengatakan demikian. Nah, masa seperti itu kita mengatakan demikian, kafir ya, ya, nggak boleh mendustakan hadis Nabi SAW. Nasihat untuk wanita ketika ingin menikah. Dan ini nasihat untuk orang tua si wanita. Orang tua si wanita. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ya. Ini caranya jemaah. Kalau ada laki-laki yang datang kepada kedua orang tua si wanita, ini datang jemaah, bukan pacaran dulu. Ya. Bukan juga beli gembok kemudian digembok itu apa ya? Jembatan Kuala itu. Ya, Kuala namanya. Kumala. Ya, jembatan yang untuk datang ke Kumala itu. Itu banyak sekali gembok itu. Ya, itu gembok cinta lah, gembok apalah. Agak langgang cintanya itu syirik. Syirik itu. Nah, jadi kalau biar nggak putus-putus cintanya katanya kan, digembok itu di sana. Nah, dan juga di gua Stur atau gua Hiro itu banyak juga seperti itu cuma. Nama-nama pacarnya ditulis, ya, misalnya Fulan, love Fulana, misalnya. Dan sekarang sudah dihapus bersih semua itu. Nah. Jadi kalau ada laki-laki datang, kemudian wahai orang tua, laki maupun perempuan, bapak ibu, ya, ada orang-orang laki-laki datang melamar anak wanitamu, ya, kemudian engkau merasa enak, engkau merasa masya Allah, nah gitulah. Dengan agama si laki-laki, kemudian dengan akhlak si laki-laki, wah masya Allah ini, nah gitu. Fazawwijuhu, maka segera nikahi anak wanitamu dengan laki-laki tersebut. Ya. Wa illa taf'alu, kalau engkau tidak melakukannya wahai bapak ibu, ya, takun fitnatun fil ardh, akan terjadi fitnah yang menimpa anakmu. Ya. Wa fasadun 'aridun, kemudian kerusakan
ia akan menimpa si wanita tersebut, anak tersebut. Nah, ini terjadi jemaah. Ya, udah banyak orang yang para wanita yang menjomblo sampai tua. Ya, nah, banyak. Ya, karena tadi ya milih-milih juga, ya. Padahal sudah datang orang yang agamanya bagus, kemudian akhlaknya bagus. Kalau itu tidak diterima, nah hati-hati para bapak, para ibu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihati laki-laki lagi di sini dalam hadisnya, tazawwajul wadudal waluda. Nikahilah oleh kalian al-wadud, ya, wanita yang penyayang, wanita yang lemah lembut, al-waluda, dan wanita yang subur, banyak anak, ya, yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam, kelak saya akan berbangga, kata Nabi SAW, di hari kiamat, karena saya adalah Nabi yang paling banyak umatnya. Ya, makanya ini dusta yang itu orang kafir itu, jemaah. Jadi dari orang kafir itu KB dan seterusnya itu. Boleh nggak KB? Boleh. Ya, tapi dengan niat ingin jaga jarak, ya, jarak kelahiran, bukan niat ingin menyetop sama sekali, nggak boleh, haram, ya. Nah di sini wanita yang banyak anak harus dituntut penyabar, penyayang, al-wadud. Nih, makanya digandeng di sini al-wadud, al-walud, lemah lembut, ya, wanita yang lemah lembut, wanita yang penyayang dengan banyak anak, digandeng di sini. Ya, karena sangat berkaitan erat. Ada saya baca itu, kalau wanita punya satu anak berarti dia seorang ibu. Ya, menjadi ibu. Kalau wanita punya dua anak jadi wasit. Wanita punya 3 anak jadi mak lampir katanya. Karena saking banyaknya anaknya kan. Ya, emang seperti itulah jemaah. Makanya kenapa Nabi SAW sampai memerintah, sampai mengatakan, ya, ketika ditanya siapa yang paling saya berbakti dengannya, ibu 3 kali. Kenapa jemaah ini? Ya, yang pertama, ibu itu sangat cepat marahnya. Ya, maka berbaktilah kepada orang tua, ibu terutama. 3 kali disebut. Kalau bapak 1 kali. Ya, kalau bapak 1 kali. Tapi kalau ibu, kenapa cepat marah? Ketika diganggu anaknya, dia mikir, saya udah capek melahirkan, tapi sekarang bentak-bentak, gitu, teriak udah. Nah, tapi ingat jemaah, kalau kita teriakin anak di waktu kecil itu, pasti nanti kita akan diteriaki oleh anak kita. Ya, jadi kita seolah tanpa kita sadari, kita sedang mengajari anak cara meneriaki kita. Nah ini al-wadud, butuh penyabar, penyayang. Nah, yang kedua jemaah, jadi ini juga sekarang banyak hilang dari rumah kaum muslimin yang ini, yaitu Allah wa huwa ayyuqama fil buyuti zikrullahi azza wa jalla. Dia tidak pernah zikir di rumahnya. Ya, nggak pernah zikir di rumahnya. Bukan maksudnya undang orang tahlilan di rumah, enggak. Bukan juga maksudnya, ya, banyak sekarang zikir-zikir, ya kan. Sampai ada itu yang dimplak katanya, ini zikirnya. Dia bilang la ilah kan, tapi kedengarannya dimplak. Nah, ya ada aja lah sekarang. Bukan itu ya. Jadi zikir di sini maksudnya adalah perbanyak baca Al-Quran di dalam rumah jemaah. Zikir pagi petang itu kalau bisa di rumah. Ya, zikir pagi petang itu. Zikir, perbanyak zikir jemaah. Ya. Nabi SAW ada dari sahabat Abu Hurairah, tapi dihukumi marfu. Ya, dihukumi marfu. Maksudnya dihukumi Nabi SAW pernah mengatakannya, tapi disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaitu
Ketika Al-Quran dibacakan di dalam rumah, maka rumah itu akan terasa lapang, walaupun sempit. Dilihat oleh mata kita sempit, tapi akan terasa lapang kalau kita sering baca Al-Quran dalam rumah. Ya, kemudian syaitan akan menjauh, malaikat akan mendekat. Ya, malaikat akan mendekat. Adapun hadis yang mengatakan siapa saja yang baca Al-Quran dalam rumah, kemudian penghuni langit akan melihat rumah tersebut seperti bercahaya. Seperti sekarang penghuni bumi melihat bintang-bintang bercahaya di langit. Itu hadisnya lemah. Nah, jadi perbanyaklah baca Al-Quran di rumah jemaah. Jangan memperbanyak zikir syaitan, ya, yaitu musik. Di rumahnya ada musik. Nah, apa kita nggak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan zikir itulah hati ini akan tenang, ya. Kebahagiaan ada di hati, tenangnya adalah dengan zikir, ya. Bagaimana tidak, ya? Seorang mukmin itu ketika dia malam, ketika pagi membaca dan ketika sore membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul 'alim 3 kali, ya, pagi dan petang 3 kali ini dibaca, ya, maka dia lam tusibuhu faj'ata bala'in. Kalau dia baca pagi sampai sore, dia tidak akan pernah ditimpa bencana yang mendadak, ya, bencana yang mendadak, musibah mendadak, ya. Kalau dia baca sore sampai pagi nggak akan ditimpa musibah mendadak, ya. Kalau dia baca doa ini. Kemudian juga jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di sore hari saja ini jemaah, di petang hari 3 kali. Jangan lupa itu. Ya, inilah yang buat kita tenang jemaah. Kalau kita baca zikir pagi petang itu merasa enak dah. Mau kemana-mana enak, ya. Karena kita sudah ada, katakanlah, ya, jimat dalam tanda kutip. Nah, gitu. Ya. Pakai bahasa mereka lah, jimat orang bertauhid ini zikir pagi petang jemaah. Ya, zikir pagi petang benteng kita. Kalau kita nggak baca zikir pagi petang, zikir pagi di pagi hari jemaah, kita seolah-olah memasuki medan perang tidak bawa tameng. Ya, apa jadi kita? Ya, hancur, ya. Sore juga gitu, di pagi petang juga gitu. Ya, jangan lupa, jangan baca al-ma'surat, ya. Zikir pagi petang baca, jangan baca ma'surat. Ma'surat itu mendatangkan jin, ya. Nah, tahu ma'surat, ya? Dulu pernah teman saya SMA di Kediri, Kediri Lombok maksudnya, ya, bukan Kediri. Dia baca al-ma'surat, rajin baca al-ma'surat, ya. Al-ma'surat itu Hasan Al-Banna, Ikhwanul Muslimin, ya. Kan ada zikir pagi petang al-ma'surat Hasan Al-Banna. Dia zikir baca itu, amalkan itu dia pagi petang, ya, dia amalkan. Di malam hari, suatu saat malam hari dia didatangi orang berjubah katanya, baju putih, jubah putih, ya. Dikira itu malaikat, itu jin, ya. Ya. Jadi semua zikir-zikir yang bid'ah yang kita amalkan itu mendatangkan jin, ya, mendatangkan jin. Nah, para pesilat itu jemaah, kenapa mereka kesurupan, ada yang kesurupan, ada yang ini dan itu, ya, karena zikirnya bid'ah, ya, zikirnya bid'ah. Nah, jadi nggak semua zikir bid'ah akan mendatangkan jin, ya. Nah, baru 2 jemaah, baru 2, ya. Masih ada lagi. Insyaallah kita akan lanjut di pekan berikutnya. Emang kalau bahas keluarga itu nggak cukup 40 menit, ya. Nah, sampai ada ulama yang membahas masalah muamalah bersama ini. Istri itu tebal bukunya jemaah, ya. Setahun itu nggak akan ini selesai dibaca. Nah, insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.